Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bareng-bareng ya teman-teman semuanya. Nah, kita akan belajar bareng tentang multimedia interaktif. Belum kita belajar, pastikan kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena di video ini kali ini kita akan belajar. Nah, jadi kita berdoa dulu karena yang memberikan pemahaman pada kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana ketika kita paham ilmu Quran bermanfaat bagi kita. Oke, baik. Kita mulai berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yap, langsung saja masuk ke materi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa? Multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini biasanya ada di kelas 12 ya, SMA, SMK, ya, lebih ke kejuruan ya, jurusan multimedia. Nah, kelas 12. Saya mengajar kelas 12 SMK. Ya, kemudian nama pelajaran biasanya desain media interaktif atau desain multimedia interaktif. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada multimedia interaktif kelas 12 part 1 ya. Jadi kita belajarnya pelan-pelan, step by step gitu. Step by step. Jadi insya Allah ada per-part-part, yang ini part 1. Ini sekedar ringkasan ya, atau rangkuman. Nah, apa itu multimedia interaktif? Nah, sebelum masuk ke multimedia interaktif, mungkin kita perlu mengingat kembali apa sih multimedia gitu ya. Nah, sudah terlihat ya kalau multi itu apa? Multi itu banyak, media itu ya alat gitu ya. Jadi multimedia ya intinya dia terdiri dari banyak alat gitu ya. Misalnya kalau di komputer, karena kita itu belajarnya tentang komputer gitu ya, multimedia interaktif di dalam dunia komputer. Jadi penggabungan seperti suara, animasi, video, gambar, dan lain-lain, nah itu multimedia. Penggabungan antara suara, video, animasi, dan lain-lain, kemudian dijadikan alat ya, dimana alat ini akan bisa dijalankan seperti itu. Nah, itu namanya. Kemudian kalau interaktif, nah interaktif kan dari kata interaksi. Jadi multimedia interaktif itu terdiri dari banyak banyak media yang bisa berinteraksi. Nah, yaitu kita langsung saja ke sini ya. Yaitu alat bantu berbasis multimedia, banyak media yang bisa menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa atau dari CEO ke klien gitu ya. Yang dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif dua arah antara multimedia, kembali lagi, antara multimedia dengan pengguna, dengan user, atau yang tujuannya untuk mempermudah proses pembelajaran ya. Jadi multimedia interaktif ini intinya itu mempermudah gitu ya, mempermudah menjabarkan pesan informasi yang di dalamnya itu ada komunikasi aktif dua arah. Nah, langsung lanjut. Jadi tadi ya, multimedia interaktif, nah, yang bisa komunikasi dua arah. Yang bisa multimedia interaktif, contohnya kalau multimedia itu kan bisa TV gitu kan. Kemudian radio itu termasuk multimedia. Namun radio itu termasuk multimedia interaktif enggak gitu ya. Enggak, karena dia enggak bisa dikomunikasikan, dia hanya diperintah udah gitu.
dari sananya itu merespon sesuai dengan yang sudah diatur aja kayak gitu. Kemudian TV juga, ya kan? TV itu udah terstruktur seperti itu gitu. Ya udah kita nonton aja gitu. Jadi itu bukan multimedia interaktif. Nah, langsung. Manfaat multimedia interaktif dalam bidang pendidikan atau khususnya pembelajaran, kira ya. Karena kita berada dalam masih pendidikan. Jadi kita belajar tentang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Proses pembelajaran itu lebih menarik, ya, karena kita akan disuguhkan dengan banyak hal-hal yang baru, kayak gitu. Kemudian lebih interaktif, ya, lebih ada komunikasi di situ. Jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, nah kan, nggak mau kan belajar lama-lama gitu kan. Namun, gitu ya, dikurangi jumlah waktunya. Namun kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Kemudian, nah, manfaat multimedia interaktif lainnya tuh apa lagi? Promosi, ya, promosi itu kayak company profile, ya, iklan, kan? Itu kan banyak ya sekarang multimedia interaktif, kemudian tutorial, penggunaan alat, ya, hiburan, game. Nah, itu contohnya adalah hiburan game, gitu ya. Nah, itu termasuk contoh dalam multimedia interaktif. Contohnya seperti Mobile Legends mungkin, ya, dimana kenapa dibilang bisa multimedia interaktif? Karena di situ ada interaksi, gitu ya. Interaksinya tuh di mananya? Jadi si Mobile Legends ini kan menyuguhkan game, ya. Kemudian si user ini pengguna mungkin kalian ya yang mainan Mobile Legends. Interaksinya di mana? Ya saat kalian atau saat kita memainkan tombol-tombolnya. Nah, di situ kita ada interaksi. Apalagi di dalamnya juga bisa ngobrol gitu ya. Nah, di situ juga ada interaksi. Atau game lainnya seperti PlayStation. Ya, PlayStation itu juga termasuk multimedia interaktif gitu ya. Kemudian jenis media interaktif. Jenis media interaktif itu ada media interaktif berbasis e-learning ya. E-learning itu berarti ya media pembelajaran elektronik. Contohnya aplikasi-aplikasi sekarang banyak ya. Bisa kita tuh ruang guru. Nah, itu ruang guru itu termasuk berbasis e-learning gitu ya. Di mana di dalamnya juga ada aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang menyediakan kita belajar enak gitu ya. Tinggal ada perintah-perintah atau menu-menu yang membuat kita itu interaktif gitu ya. Interaktif dengan menu-menu yang atau fitur-fitur yang ada di ruang guru. Kemudian media interaktif berbasis web atau situs online, kemudian media interaktif berbasis software ya. Software. Nah, itu ya. Jadi dari sini mungkin bisa kita simpulkan ya, atau mungkin kalian sudah menyimpulkan contoh dari multimedia interaktif itu apa? Bisa dalam berbentuk presentasi, kan? Presentasi dalam pembelajaran, ya, presentasi dengan seperti ini, PowerPoint namun yang lebih interaktif, ya, dimana di dalamnya itu ada tombol-tombolnya. Kemudian, nah, kita akan mencoba untuk belajar, ya, belajar sedikit tentang multimedia interaktif dan pembuatannya. Oke, langsung saja. Kita akan mencoba untuk membuat multimedia interaktif menggunakan Adobe Animate. Nah, ini Adobe Animate. Di sini saya menggunakan Adobe Animate 2019.
Adobe Animate. Nah, ya, ini dia tampilan awal untuk Adobe Animate. Di sini ada karakter animation, kemudian ada social, application, AdSense, web, site, ada advantage ya. Saya akan buat education dengan menggunakan standar video. Ukuran standar video itu biasanya kayak di tampilan YouTube gitu ya. Nah, ini atau lebih panjang. Standar video di sini dengan ukuran 1280 atau dikali 720 ya. Nah, kemudian untuk frame 13.06 dan saya menggunakan tipe Action Script. Kita klik. Ini dia tampilannya, saya ubah menjadi 50% ya. Kalau desain 100% ya. Kemudian saya ubah menjadi 50% agar saya melihat dari tepi-tepi stage-nya ya. Jadi bisa terlihat utuh. Kemudian di sini ada tool ya. Tool itu untuk memasukkan objek atau memasukkan aktor, kita memasukkan bentuk-bentuk ya, mengubah atau memasukkan teks ya. Kalau misalnya nggak muncul, kita bisa masukkan lewat window. Di sini ada tools. Kemudian di sini ada properties, ini untuk mengatur ukuran atau warna dan lain-lain. Kemudian di library itu untuk tempat untuk import ya, import file yang kita akan mengimport file dari luar Adobe Animate. Ya, kita punya file, kemudian kita memasukkan untuk jadi animasi misalnya. Kemudian di sini ada menu bar, di sini ada file dan lain-lain. Di sini ada timeline. Nah, timeline itu untuk penempatan aktornya gitu ya. Menamakan aktor. Oke, langsung saja kita praktek biar lebih paham. Import, kemudian import to library karena saya akan import gambar. Nah, di sini file. Saya sudah menyiapkan background, kemudian background lagi kita akan membuat dua background untuk contoh. Kemudian button previews, kemudian masukkan start. Oke. Nah, di sini di library sudah ada ya. Untuk layer pertama saya akan buat dia untuk menempatkan background di sini ya. Kemudian sesuaikan ukurannya menurut selera kita. Oke, sudah ya. Kita kasih nama background. Kemudian, oh iya, saya akan membuat loading misalnya ya. Loading, maka saya masukkan pakai ini misalnya. Sebentar, warnanya. Oh iya, saya belum memasukkan aktor untuk layer untuk loading ya. Jadi saya masukkan layer dulu, yaitu untuk loading. Nah, kita masukkan layer di sini. Loading di sini. Warnanya ini kita ganti warna kuning misalnya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian saya duplikat terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat loading dengan ini ya, waktu segini. Insert keyframe. Kemudian saya ingin membuat plastic print untuk loadingnya. Oke. Nah, ini dia plastic print. Kemudian di sini kita insert keyframe lagi, ya. Di sini background cukup frame saja, karena dia hanya
untuk back, gitu ya. Tidak perlu memerlukan action, gitu ya. Kemudian karena di sini saya ingin membuat loading, kita mas sebentar. Sebelum kita mas, kita ubah dulu, kemudian kita mas. Nah, ini sudah menjadi loading, coba kita lihat. Nah, ya. Jadi tadi dipindahkan dulu ke sini, kemudian baru kita mas. Nah, sudah menjadi loading. Nah, kemudian saya akan membuat scene lagi 2 ya, misalnya ini scene 1, ini scene 2. Untuk scene 2 saya masukkan background yang ini untuk membedakan, misalnya kita ubah. Nah, kita ubah seperti biasa. Ini adalah background. Oke. Oh, kurang deh, nggak apa-apa. Kemudian saya ingin menambahkan button previous ini ya. Kenapa? Agar dia bisa balik ke misalnya button previous, gitu ya. Previous. Ketika kita klik itu bisa ke pindah. Nah, ini sudah. Dan kemudian di sini saya kasih nama, misalnya ini scene 2. Ini scene 2. Ya. Kemudian di sini saya ingin menambahkan tambah lagi ya, aktor ketika ini jalan, kemudian muncul star misalnya. Star. Di sini sudah saya siapkan ini star. Oh, ternyata starnya yang ini. Baik, saya salah import. Starnya seharusnya yang ini. Sudah masuk star 1, kita masukkan. Nah, di sini kita masukkan star. Kemudian agar star ini muncul itu di akhir di sini, gitu ya. Maka di sini kita masukkan atau kita pindah dari ini ke akhir ini. Nah, ya. Jadi di sini nggak ada. Dia muncul ketika loading ini sudah sampai full, baru dia muncul tombol start, ya, seperti itu. Nah, muncul, gitu ya. Kemudian agar tombol ini difungsikan bisa berpindah ke scene 2 di sini ya. Oke, di scene 1 ini. Sebelumnya mungkin saya coba tes dulu ya, atau kita bisa Ctrl Enter. Coba kita tes dulu, compile. Nah, masih kayak gini, masih nggak beraturan karena dia belum dimasukkan action. Belum dimasukkan action atau belum dimasukkan coding ya, untuk mengatur ini biar beraturan. Gimana caranya? Oke, balik lagi. Di sini ya. Di ini kita jadikan tombol dulu. Caranya yaitu klik kanan, convert to symbol, kita kasih nama misalnya btn start.
gitu ya, atau button start dengan tipenya button atau tombol ya. Di sini ada movie clip ya, ada grafik, ada button. Karena ini mau dijadikan tombol, kita ambil tipe button saja, ini tetapkan di tengah saja misalnya ya. Oke. Nah, ini sudah menjadi tombol. Kemudian ketika kita mau mau menghasilkan efek, misalnya ketika diklik dia itu jadi besar, kita klik 2 kali di sini. Nah, ini. Oke. Kita kasih di sini keyframe ya, ketika diklik dia akan memperbesar misalnya, maka ditaruh di hit besar. Kemudian ketika di down itu misalnya seperti ini, di over, terserah ya. Kalau mau dikasihkan keyframe silahkan seperti itu. Oke, kembalikan lagi. Nah, gitu ya. Kemudian apakah sudah bisa berjalan? Belum ya. Belum, masih seperti ini karena dia belum dikasihkan kode, dia baru diatur untuk menjadi tombol. Nah, sekarang tombol ini biar bisa pindah ke scene 2 gimana? Ya. Tombol ini kita masukkan kode melalui mana? F9 atau kita ambil dari window action ya, bisa dengan menggunakan F9. Kemudian klik ini kode snippet. Kita pilih action script karena lembar kerja kita ada di action script. Timeline navigation, kemudian klik go to scene and play. Kita bisa saja menggunakan mix scene, mix scene karena habis scene 1 kan ada scene 2 ya. Namun kita akan memasukkannya itu dengan klik go to scene and play. Kenapa? Karena agar lebih mudah saja gitu ya. Ketika kita mau ganti pindahkan agar memindah ke scene 3, ya tinggal kita ganti saja. Nah, ini di sini. Di sini karena ini kita tadi mau berpindah kemana? Scene 2 kan? Maka kita ubah menjadi scene 2. Jadi di sini artinya button ini akan berpindah ke ketika diklik, dia fungsinya itu fungsinya ketika diklik dia itu akan berpindah ke scene 2 ya. Intinya seperti itu. Di frame 1 kemudian scene 2. Oke. Kemudian di sini jangan lupa kita kasih stop. Di scene 2 juga kita kasih stop. Kenapa? Agar dia itu menyetop gitu. Berhenti ketika lagi dibuka. Jadi nggak berpindah dulu, kita lihat dulu gitu. Kita lihat dulu, baru ketika kita memasukkan fungsi baru dia berpindah kayak gitu. Kita kasih stop. Oke. Apakah sudah bisa berpindah? Coba lihat. Nah, seperti ini. Gitu ya. Sudah. Kemudian agar si tombol ini bisa balik ke scene 1. Kalau ini kan belum, karena belum kita kasih perintah gitu ya. Belum ya. Nah, sekarang ini kita kasih perintah. Kita klik seperti biasa, kita jadikan tombol pref atau btn pref misalnya. btn pref button oke ya. Kalau misalnya kita mau kasih efek, klik 2 kali di sini, insert keyframe ya, insert keyframe, kemudian di sini kita ubah ukurannya misalnya lebih besar mungkin, kemudian ketika di lebih kecil mungkin ya. Oke.
agar ini berpindah, gitu ya, bisa berpindah, maka kita masukkan action, kemudian ke ini, go to previous scene and play. Berarti kita untuk pergi ke sebelum, ya, previous ini sebelum, scene sebelumnya, dan play, dan jalankan, gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi di sini kalau kita baca button 2, ketika diklik, dia itu akan berfungsi klik go to previous scene. Artinya dia akan berpindah ke previous scene sebelumnya, ya. Gitu. Kalau tadi kan ini ketika action frame, scene 1, button 1 ketika diklik dia akan berfungsi, ya, ketika diklik kemudian klik go to scene, dia akan berfungsi untuk berpindah scene, dan movie clipnya itu, ya, movie clip dari button ini dia itu akan menjalankan frame ke-1 di scene kedua, gitu. Ya. Jadi ini menjalankan frame ke-1, kemudian scene kedua, ya. Oke, paham ya? Jadi button 1 ini, ya, button start tadi, ya, ketika diklik, ya, ketika dimasukkan tadi klik to go to scene, ketika diklik dia akan berfungsi menjadi movie clip yang bisa diklik, berpindah, go to and play, berpindah dan menjalankan frame 1 di scene 2. Ya, paham ya? Tadi kan ini menjalankan apa? Button 2. Button 2 itu tadi yang ini, ya, previous. Ketika button 2 diklik, dia akan berpindah ke previous scene, gitu ya. Movie clip ini akan berpindah ke previous scene. Coba kita jalankan. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, ini akan berpindah ke scene 1. Oke, mungkin seperti itu. Saya ulangi lagi, misalnya tadi. Ya. Jadi ketika kita mau menjadikan dia tombol agar berpindah ke scene 2, ya, dia itu dimasukkan action, ya, melalui kode snippet, kemudian timeline navigation, kemudian klik go to scene and play. Nah, kemudian dia akan muncul seperti ini. Tadi, ya, button 1 itu button start, ya. Kemudian ketika diklik, ya, most even klik, ketika diklik dia akan berfungsi, ya, menjadi klik atau menjalankan fungsi dari klik to go to scene, ya. Kemudian dia si tombol ini akan berubah menjadi movie clip, ya. Movie clip yang akan menjalankan atau berpindah dan menjalankan frame ke-1 dari scene kedua. Paham ya? Oke, seperti itu. Oke. Kemudian saya akan mengasih atau memberikan contoh terlebih dahulu mungkin untuk multimedia, ya. Multimedia interaktif yang sudah ada di sini. Nah, ini dia. Multimedia interaktif yang sudah jadi. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ya. Di sini dari banyak scene, ada start, ya. Nah, start. Ada menu, ada di sini ada materi, ada soal, ada profil,
kemudian ada soal, ada materi. Nah, kemudian ini ketika dijalankan seperti apa? Nah, jalannya itu tadi. Nah, di sini jadi kita start. Dia akan berpindah ke ya ini kita nggak mau ada musik, kita klik. Kita nyalakan. Nah, ini materi. Ya, kembali lagi. Ada soal misalnya kita mau ngerjain. Oke, kembali. Profil, ya. Nah, seperti ini namanya multi-editor. Oke. Semangat terus untuk belajar ya, untuk apa bermanfaat ya, terutama dalam hal-hal yang bermanfaat pastinya, dan terus upgrade diri, terus explore diri, mengembangkan diri ya, agar kita tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu, di mana ilmu itu sekarang mudah didapatkan gitu ya, mudah diaplikasikan, dipraktikkan, yang penting bermanfaat dan positif. Oke, sekian, sampai jumpa nanti di part selanjutnya. Saling mendoakan.